Halo, perkenalkan nama saya Fitri Yuliana, NIM 2516062955, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas F16. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan paparan materi yang berjudul Belajar dan Pembelajaran. Baiklah, yang pertama proses belajar. Pengertian proses belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap atau pengalaman yang menyebabkan perubahan perilaku seseorang ke arah yang lebih baik melalui pengalaman dan latihan. Materi yang kedua, apa saja ciri-ciri dan prinsip-prinsip belajar? Ciri-ciri belajar yang pertama, terjadi perubahan perilaku. Yang kedua, perubahan bersifat relatif permanen. Yang ketiga, terjadi karena pengalaman dan latihan. Yang keempat, melibatkan aktivitas fisik dan mental. Yang kelima, bertujuan mencapai hasil tertentu. Next, prinsip-prinsip belajar. Untuk prinsip-prinsip belajar yang pertama, belajar memerlukan motivasi, belajar berlangsung secara aktif, belajar juga membutuhkan latihan dan pengulangan, belajar juga dipengaruhi oleh lingkungan, dan setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda. Materi ketiga adalah apa pengertian pembelajaran? Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar secara efektif. Materi yang keempat, apa saja teori-teori yang mendasari proses belajar dan pembelajaran? Di sini saya akan menjelaskan 4 teori. Teori yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme, belajar dipandang sebagai perubahan perilaku akibat stimulus dan respon. Teori yang kedua, teori kognitivisme. Belajar menekankan proses berpikir, memahami, dan mengolah informasi. Teori yang ketiga, teori konstruktivisme. Belajar terjadi ketika peserta didik membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Teori yang keempat, teori humanisme. Belajar bertujuan mengembangkan potensi dan kepribadian peserta didik secara menyeluruh. Next, materi yang kelima, bagaimana implementasi belajar dan pembelajaran yang efektif dalam dunia pendidikan? Jawaban yang pertama, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Yang kedua, melibatkan peserta didik secara aktif. Yang ketiga, memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang kelima, memberikan umpan balik serta evaluasi secara berkala. Baiklah, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari paparan materi di atas. Kesimpulannya, belajar adalah proses perubahan perilaku melalui pengalaman. Sedangkan pembelajaran merupakan usaha yang dirancang untuk membantu proses belajar. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh penerapan prinsip belajar dan penggunaan metode yang sesuai sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Sekian penjelasan paparan materi dari saya ucapkan terima kasih.